Kelewat dekat duduk samping Hotman Paris, gestur menantu ex Bupati Cirebon digunjing. Kalau hari gini ada yang bilang penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama hukum pidana, baik-baik saja, saya tempeleng. Sebagai pengajar, sebagai akademisi, saya boleh dibilang sampai pada puncak keprihatinan. Stres nih gue nih penegakan hukum sekarang. Apa sih sebetulnya yang bikin stres? Terus terang masalah penegakan hukum itu bang, bukan di hukumnya, tapi di penegakannya, terutama di lembaganya dan aparaturnya. Ada yang namanya pengacara sombong, yang katanya dia itu seorang pengacara dari keluarga Vina. Tapi ada yang aneh bagi saya. Tapi dia sangat dekat sih dengan keluarganya. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Tuh mantu, gue lagi dipantau sama netizen tuh mantu. Jangan cuma bisa mantau ibu-ibu, ya tuh, kamu sendiri loh. Tuh mantu lagi dipantau sama netizen, jangan angel temen toh mantuku iki. Ini jane konsepnya piye toh lo? Mantu lagi dipantau, lo angel temen toh. Lagi heboh iya toh. Mantune gampang karting. Kok ya nek orang lakon iki rasa rumangsa, sing santuy, sing los ya toh. Wong kok hartingan, kesenggolan, tak klarifikasi, ini lagi mantau dari mantu jadi mantu, tapi dia lagi dipantau sama netizen. Iya toh kok yang bulet temen ayo. Diperiksa malam ini di Polres Cirebon Kota dan memang Bapak Rudiana keluarnya tidak diketahui ya, dia berusaha. Kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak, hentikan hal-hal ini demi cinta Bapak untuk anak cucu Bapak. Kalau memang kami tidak diperhatikan, anak cucu Bapak tolong diperhatikan. Mereka milik Tuhan. Jadi tolong untuk dihentikan karena kami sangat sayang dan cinta dengan bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit kembali, tapi tidak dengan mengikuti agenda global. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ke KMK itu, tapi saya lawan juga. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau enggak, kamu seminggu dan selesai, saya ambil tindakan. Bisa. Terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Clue kedua, keadilan untuk Vina. Sebenarnya ini memang harus diungkapkan ulang. Karena apa? Karena setelah kejadian itu di 2016, netizen tidak segempar ini, sehingga bisa saja para tersangka tidak semuanya adalah benar. Jadi bungkamnya para tersangka tersebut untuk 3 pelaku lainnya itu bukan karena mereka menutup mulut. Bisa saja mereka memang bukan pelaku.
Yang pertama yang harus kita minta, ayo netizen bantu AKBP Indra sebagai Kapolres di 2016 Cirebon. Beliau yang menyatakan di Detik kalau korban lelaki yang bernama Rizky Rudiana adalah anak dari anggota kepolisian. Artinya, di sini beliau tahu siapa ayahnya. Kalau begitu, yang pertama kita meminta kepada kepolisian atau keluarga korban untuk menunjukkan foto asli daripada korban, Rizky Rudiana maupun Vina. Ditunjukkan ke khalayak. Lalu, foto 8 tersangka yang tidak bonyok. Dari situ netizen tidak boleh menerka-nerka si ini si itu. Jadi dari foto itu kita bisa tahu Facebook yang selama ini kita anggap Vina dan Eki atau Rizky Rudiana adalah korban yang sebenar-benarnya. Nggak boleh merembet, karena logikanya ketika 3 pelaku ini adalah orang hebat, maka tidak mungkin mereka tidak dipantau oleh bapak atau orang-orang yang melindungi mereka. Termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah, ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Interaksi Hotman Paris dengan menantu ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Fatimah Az-Zahra mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, Hotman Paris bertemu dengan Fatimah Az-Zahra dan istri Sunjaya Purwadi Sastra Wahyu Ciptaningsih pada Rabu 29 Mei 2024. Hotman bertemu dengan Ibu Ayu, mantan Wakil Bupati Cirebon, kata Hotman Paris. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuduh adanya keterlibatan keluarga Sunjaya Purwadi Sastra dalam kasus Vina Cirebon. Hotman mempertegaskan tidak pernah menuduh anak-anak dari Ibu Ayu ini terlibat dalam penganiayaan atau pembunuhan almarhumah Vina, ujar Hotman Paris. Di tengah-tengah klarifikasi Hotman Paris tersebut, sebagian warganet tampaknya salah fokus dengan gestur Fatimah Az-Zahra. Dari unggahan yang beredar, Fatimah Az-Zahra dituding kelewat dekat saat duduk berdampingan dengan Hotman Paris. Cuplikan unggahan video interaksi Fatimah Az-Zahra dan Hotman Paris ini viral di media sosial Instagram dengan atensi sebanyak 2,3 juta jumlah tayangan. Menantu mantan Bupati Cirebon pepet Hotman Paris, tulis akun TikTok @ibnu_saihu, ditilik pada Selasa 4 Juni 2024. Perihal itu sejumlah warganet turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Gawat, dia tahu kelemahan Bang Hotman, tulis seorang warganet. Kenapa duduknya nempel gitu, kata warganet lain. Ibunya ada jarak, menantunya nempel banget, imbuh warganet lain. Aku malu lihatnya, komentar warganet lain menimpali.